Jadi Pak Johan, apa yang bisa dilakukan? Oke, untuk mengetahui biang keroknya ini perjalanan panjang tapi tetap harus diupayakan. Jadi apa Pak yang bisa dilakukan sesegera mungkin untuk menolong korban dan juga untuk melindungi hutan kita? Ya. Jadi yang terjadi di Sumatera ini kan bukan sekedar bencana alam, Pak. Tapi ini adalah bencana tata kelola atau cermin dari krisis tata kelola lingkungan kita yang parah banget menurut saya. Nah karena itu sudah saatnya negara harus berfungsi menjadi ayah buat rakyat. Gitu. Sekali ini pesan saya, tolong berpihaklah kepada rakyat, berhadapan dengan para perusak-perusak hutan ini secara tegas. Gitu. Berdirilah di mengayomi rakyat ini, ya, berhadapan langsung dengan perusak-perusak hutan yang mungkin mereka bisa memberikan kompensasi apa kepada kompeten negara, tetapi melindungi rakyat. Sekali lagi inilah amanat kenapa pemerintah itu ada. Itu adalah amanat konstitusi kita. 8 perusahaan sudah dicabut izin persetujuan lingkungannya oleh Kementerian LH, itu cukup tidak Pak? Salah satu rekomendasi dari pertemuan Komisi 4 dengan Kementerian tadi adalah, satu, kita tidak lagi memberikan izin baru. Yang kedua, terhadap yang memiliki izin kita akan kita audit, jangan-jangan mereka juga bekerja melebihi dengan apa yang di porsi yang diberikan oleh Jadi negara. yang legal ini pun bisa jadi menyalahi ya aturan. Bisa, makanya itu saya bilang tadi, banjir itu tidak bisa kita pasang pelang gitu. Jangan lewat sini, kawasan ini berizin, nggak bisa. Nah gitu. Nah, berikutnya sebagai bentuk menindaklanjuti semua kesepakatan itu, Komisi 4 tadi membentuk panja alih fungsi lahan. Mungkin inilah upaya-upaya, mudah-mudahan dengan kesimpulan tadi dan kerja Komisi 4 ke depan dalam peningkatan pengawasan, hal ini bisa minimal kita mitigasi atau kita menelusuri lebih jauh agar menjadi persoalan dari. Baik, Prof. Sudar, untuk mencegah bencana ekologi yang semakin parah ke depan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang? Baik, jadi sekarang ini bukan masanya untuk saling menyalahkan dulu. Marilah kita simpan energi kita arahkan energi kita untuk segera menolong saudara-saudara kita yang sedang menderita itu. Apakah kerahkanlah militer yang militer kita yang hebat itu. Segera. Nah, marilah kita benahi tata kelola hutan tadi. Macam-macam, bukan hanya hutan ya. Ingat loh ya, hutan itu kalau dicabut izinnya bukan berarti selesai. Terus siapa yang mau mengawasi di lapangan? Nggak ada juga. Sekarang itu yang klaim kawasan hutan yang 2/3 tanah Indonesia 120 juta itu, terdapat 30 juta yang tidak berhutan. Oke, kenapa? Lu terus untuk apa menguasai tanah begitu besar, tidak mampu juga memanfaatkan, tidak mampu juga mengontrol. Ya, apakah kalau kemudian menjadi semak belukar itu lebih baik? Jangan dikira kalau itu dicabut, hutan itu tetap utuh. Tidak juga. Jadi itu perlu kita pikirkan betul. Bagaimana memanfaatkan dan mengontrolnya ya? Exactly. Baik, Prof. Sudar. Pak Victor, di satu sisi bencana kita semakin banyak, tapi kita tahu anggaran BNPB semakin sedikit. Bagaimana cara BNPB memitigasi potensi bencana ke depan dengan anggaran yang seperti ini? Ya, kalau bicara tentang pembiayaan memang selalu akan ada hambatan, tetapi semangat kita bersama, paling tidak ada game yang mengatakan disaster is everyone business ya. Artinya kita bicara ini bersama-sama dan merasakan tadi laporan pandangan mata dari Metro TV dan kemudian juga Pak Ismail, harusnya itu menolong kita untuk mengambil keputusan baik di legislatif maupun eksekutif untuk melihat bahwa yang di hulu itu perlu kita persiapkan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan. Lalu kemudian kita juga bisa berbicara bersama, semua sektor bisa bekerja bersama karena kebencanaan bukan hanya BNPB. Ada semua sektor, kementerian, lembaga yang terkait dan makanya kita bicara ini adalah urusan bersama dan oleh karena itu nanti kita akan evaluasi saat ini. Karena I feel you Pak dan semua, usaha kita bersama adalah life saving, menyelamatkan teman-teman yang sedang berduka, nyawa dan juga kebutuhan yang harus dihadapi bersama. Dan peristiwa semacam ini akan tetap berulang. Makanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.